ngomongnya emosi, terus teriakin. Pokoknya siapa yang ngambil duit gua nggak ngaku, pokoknya bakal gua bikin gila gitu. Nyamperin pengantin suruh buka juga bajunya. Lu nggak pantas jadi pengantin, gue yang paling cantik di sini. Gitu. Saya ngajak naon sih kain, saya mau ngajak, lu mau ngajak kayak gimana, mau jual. Sebelum lu bisa, gue udah duluan bisa. Saya mau bisa ngusir aing, lu nggak bakal bisa ngusir gue. Aing di dia lain datang sorangan, aing diundang. Itu orang itu di depan muka. Tapi memang mendadak di berhadapan begini. Langsung kan kaget dia spontan, astagfirullahaladzim. Nah habis disebut begitu, itu orang disebutin begitu langsung sini ngeliatnya. Langsung begini ngeliatnya. Disalamin pun tangannya dingin. Dia selama 1 bulan tuh gak makan, cuma makannya kembang. Apa aja itu yang berbentuk kembang dimakan sama dia. Pas pulang itu gak lama, mungkin gak ada setengah jam, itu para undangan balik lagi yang tadinya pulang. Balik lagi. Kenapa tuh? Ya karena dijegatin sama pocong-pocong itu, mau kuntilanak, pocong, mau genderuwo. Nah, si yang kesurupan itu teriak, datang si AKB ka dieu. Pan aing nu ngundang. Katanya, datang lu semua kesini, kan gua yang nyuruh. Gitu. Diundang sama yang kesurupan tadi? Ternyata yang kesurupan itu biangnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gua Randy Mulya. Dan di Narasi Misteri kita akan menceritakan kisah-kisah pengalaman pribadi di luar nalar, tapi terjadi apa adanya pada para narasumber yang datang ke sini. Nah, kali ini gue udah kedatangan salah seorang narasumber yang punya pengalaman kejadian yang bisa dibilang nih salah satu tragedi bikin geger di daerah tempat tinggalnya atau tempat dia berkunjung, atau kita langsung tanya aja langsung sama yang bersangkutan. Halo Bang Akbar. Halo. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Bang Akbar, gue mau nanya sedikit nih, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol di belakang nih. Tragedi yang kejadian sama lo ini di daerah Sukabumi ya? Iya. Sukabumi, ini tahun berapa sih Bang? Kurang lebih 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu. Boleh diceritain sedikit gak nih buat temen-temen tuh kisi-kisi pengalaman yang lo alamin ini nih? Kisi-kisinya sih ya pas mau di acara hari pernikahan. Nah si yang punya acara ini kehilangan duit. Uang buat belanja pernikahannya itu. Nah habis kehilangan duit itu nggak tahu kenapa setelah dia ngomong 4 kata-kata, siapa yang ngambil duit ini bakal gue bikin gila. Tahan dulu. Nah tapi kejadian ini nih rame ya dengan warga sekitar yang emang heboh di sana ya? Rame itu kejadiannya itu, bahkan orang-orang yang ngelihat itu hampir 1 bulan full itu ada aja selalu yang ngelihat. Ada selalu ngelihat gangguan-gangguan penampakan itu. Warga sekitar tuh ya? Warga sekitar. Tahan dulu. Nah buat kalian, tonton video ini sampai habis, jangan di skip aja iklannya. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman, lo juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri seperti link yang ada di deskripsi. Dan sepanjang video ini akan ada artwork yang dibikin oleh tim Narasi Misteri berdasarkan sosok apa dan apa yang dilihat dengan orang-orang yang ada di sana. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri juga karena ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Akbar, Ya. gimana nih kejadian ini bisa lo alamin dan kenapa lo bisa ada di sana tuh? Sebenarnya sih aslinya gue itu lahir di Jakarta.
Cuman nyokap gue itu memang orang Sukabumi. Nah, berhubung nyokap gue itu punya suami orang Jakarta, akhirnya pas menikah diboyong lah tuh nyokap ke Jakarta sama bokap. Sampai beberapa tahun lah, sampai gue mungkin udah remaja di saat itu. Tapi setelah nyokap itu diboyong ke Jakarta, masih tetep tuh paman-paman gue, saudara-saudara gue tuh, ya kakaknya nyokap lah, datang itu kadang-kadang 2-3 bulan sekali, ya itu silaturahmi lah, nengok adik kali. Sampai pada akhirnya datanglah tuh ada kakaknya mama itu, satu orang yang tadinya itu nggak pernah mau disuruh ke Jakarta, karena ada satu kisah lucu juga dia itu. Kenapa alasannya? Tadinya gue nggak tahu kalau dia itu alasannya kenapa dia nggak pernah ke Jakarta. Setelah gue lihat baru tahu alasannya kenapa. Ternyata alasannya dia nggak mau ke Jakarta. Di saat dia datang ke Jakarta, itu pun atas kemauan nenek lah, nyokapnya nyokap gue ya. Disuruh, dipesanin sama nenek, sama mamanya, sama nenek gue lah. Yeah. Disuruh datang, suruh nemuin mama gua, suruh pada kumpul, suruh pada pulang kampung dulu. Karena kan nenek gue itu ya nyokapnya nyokap, itu kan udah sepuh. Jadi nenek gue itu kepengen sebelum nenek gue itu nggak ada, anak-anaknya tuh kumpul gitu. Akhirnya setelah kejadian itu ya berembuk tuh. Pas paman gue pulang, datang dulu dari kampung, ngomong kalau disuruh pulang sama mama, katanya disuruh pada kumpul. Akhirnya pas kumpul begitu, kebetulan paman datang pagi jam 9 datang, pulang jam 5-an ya. Dia emang orangnya nggak bertahan kalau di rumah itu, kalau kemana-mana nggak pernah nginep. Nah, habis gitu pulang, nganterin kamu kita tuh. Itulah kesan lucunya. Pas dia mau naik angkot, itu naik angkotnya sendalnya dilepas. Dilepas naik angkot ya? Dilepas. Sampai yang penumpang di angkot itu bengong ketawa. Saya juga kaget. Wah, kok itu dilepas? Oh iya, lupa. Dikira di masjid. Itu kenapa? Itu satu kisah lucunya. Nah, itulah selang beberapa, ada habis pulang, selang 1 minggu lah, mungkin kompromi dulu nyokap membokap ya kan. Gimana nih, mama udah nyuruh aku pulang, suruh kesana dulu biar pada kumpul dulu anak-anaknya. Akhirnya disetujuin tuh membokap. Ya udah langsung, kalau nggak salah hari Minggu lah gitu, nyokap pulang barengan sama kita, gua, adik gue yang perempuan, 4 orang itu semua, pokoknya anak-anak itu pada pulang semua. Cuman nyokap bingung pas sampai di sana. Bingungnya apa? Namanya kita kumpul di sana kan nggak mungkin sehari 2 hari kan, namanya kita nunggu orang tua ya kan. Jadi nyokap itu punya kesimpulan gimana caranya kalau sebelum kita nginep-nginep di rumah orang kan nggak mungkin sampai berbulan-bulan. Nah, pas lagi ngeriung begitu pada kumpul-kumpul sama keluarga, ada satu uak kita tuh yang nyanggupin, ada tanah kosong. Yang kebenaran tanah kosong itu nggak kosong-kosong banget, ya memang udah ditempatin sama anak-anaknya. Jadi anak ini perempuan, anak laki yang nomor 3, nama anak laki yang nomor 2, nah ini yang perempuan ini nomor 4. Dia kan punya keluarga itu, punya anak 6. Nah, si bapaknya ini ngomong, kakaknya mama itu ngomong, ya udah daripada kamu mikir-mikir tanah, pusing-pusing nggak usah mikir tanah dulu katanya, kamu tempatin aja dari tanah yang ini yang ada katanya. Kalau cuma buat 1 kamar mah bisa katanya. Udah tempatin sebetahnya aja. Kan gitu. Akhirnya ya udahlah ditempatin sama nyokap, karena kan dipikir nyokap ya udah kalau mamanya mendadak gini bisa lah bikin, karena kan di kampung itu masih bisa bikin pakai rumah-rumah panggung itu dari bilik-bilik bambu gitu. Akhirnya bikin, jadilah tuh
Udah di saat itu udah saat itu aman sampai berapa tahun lah kita di sana. Sampai kita ada sampai ceritanya ini diangkat ini ya itulah terakhir dapat masalah kenapa nyokap pindah karena ada tragedi yang seperti ini. Nah si Uwa ini mau ada acara resepsi pernikahan anak yang ke-5 sama Bontot. Nah anak ke-5 Bontot ini kebenaran dinikahin bareng karena juga calon-calon suami itu masih satu kampung, jadi mungkin si orang tuanya ini biar nggak terlalu ribet atau gimana gitu. Akhirnya ya udahlah diadain lah acara resepsi pernikahan. Singkat cerita, pas di 1 hari pernikahan, kurang 1 hari pernikahan itu, pas mau belanja buat acara-acara pernikahan, nah si yang punya acara ini kehilangan duit. Kalau masalah jumlah duitnya sih, kalau sekarang 1,5 juta kecil, tapi kan ya waktu itu kan 1,5 juta itu udah lumayan besar, udah cukup lah ibaratnya buat di perkampungan seperti itu kan. Akhirnya kehilangan duit. Kehilangannya duit kalau semuanya di luar atau di mana mungkin nggak jadi masalah. Itu kan yang jadi masalah itu dalam kamar. Bang Reni kan tahu kalau seumpamanya orang-orang kampung dulu kan masih suka tuh nyimpen duit di bawah kasur, di bawah bantal, kadang di bawah kursi. Nah waktu itu ditaruh di bawah kasur. Nah pas dia mau belanja, dia kaget. Pas mau diambil duitnya itu duitnya hilang, nggak ada kan. Habis duitnya gitu nggak ada, panik dia, geger dong. Masalahnya kan 1 hari lagi mau acara, mau buat belanja ini nggak ada duit kan, duit kehilangan, mau nyari kemana lagi, acara mendadak begini. Akhirnya ya udah, si gue ini datang ke anak-anaknya, nanyain anak-anaknya satu persatu kan, ditanyain semua nggak ada yang tahu. Dari anak yang kedua laki-lakinya ditanya nggak tahu. Nah, anak laki-laki yang ketiganya juga nggak tahu. Ini anak laki-lakinya itu pada nikah semua, bahkan yang perempuan. Pokoknya yang ini udah pada nikah semua, tinggal si Bontot sama nomor 5 ini belum. Nah, anak yang laki-laki ketiga tanya nggak tahu. Nah, ditanya itu yang anak perempuan yang nomor 4. Nah, anak perempuan ini dia di 1 hari mau pernikahan ini baru 1 minggu tuh lahiran. Baru 1 minggu lahiran. Nanya tuh di terakhir dia itu, ya kan? Habis nanya gitu, kamu lihat nggak duit buat ini gini? Nah, anak itu pun nggak ngaku. Nah di saat nanya duit begitu nggak tahu tuh keluarga kita, nyokap kita, gua juga nggak ngerti kan. Tapi si paman gue ini ngomongnya emosi, terus teriakin, pokoknya siapa yang ngambil duit gua nggak ngaku, pokoknya bakal gua bikin gila gitu. Udahlah, habis begitu kan, udah habis dia ngomong emosi begitu, dia pulang lagi ke rumah. Selang setengah jaman lah, datang lagi tuh. Tapi bukan ke anak-anaknya, datang ke rumah kita. Nah, dengan dalih dia itu pengen minjem duit ke nyokap. Neng, kan kalau manggil sama nyokap kita kan Neng, minjem duit tuh 1,5 juta katanya, mau buat belanja nih, nggak punya duit, kehilangan gini-gini. Nah pada saat itu kan nyokap juga lagi kehidupannya lagi pailit. Namanya bokap itu kan dulu supir tuh kalau umpamanya kita lagi bagus kerjanya ya 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu sekali kan kita pulang. Tapi di saat itu kadang kalau sebulan pulang pun cuma bawa duit nggak seberapa, paling buat 2-3 hari makan. Nah di saat itu nyokap nggak nyanggupin karena memang nggak ada duit gitu loh. Nah si paman gue ini ngomong, ya kalau umpamanya kamu nggak bisa ngasih duit minjem saya, ya nggak ngasih minjem duit, ini tanah mau saya gadein gitu. Rumah yang ditinggalin. Rumah yang ditinggalin sama nyokap itu mau digadein sama bandar kambing. Sebenarnya bandar kambing ini masih saudara sama kita juga.
Terus ya udah akhirnya tuh si paman itu ke Bandar Kambing minjem duit. Berhubung berhubung Bandar Kambing itu masih saudara sama kita, jadi dia nggak mau lah ibaratnya, udah biarin lah, saling percaya aja gitu. Ya udah habis kejadian begitu udah beres tuh, nggak ada masalah lagi kan. Habis belanja, mungkin dia sebelum belanja nggak tahu dia arahnya mau kemana nggak tahu. Tapi setelah dia habis minjem duit itu, kejadian pas di hari H. Pas di hari H udah mulai itu kan udah aman dari hari H-nya itu dari pagi sampai jam 3 sore. Aman itu. Semua aman. Nah, ini anak perempuan yang punya anak bayi ini, ceritanya habis asar dia mau belanja kado buat adik-adiknya ini nikah ini, ceritanya gitu. Kita nanya, "Teh mau kemana?" "Mau ke pasar." "Naon? Bari ngiring." "Apa? Mau ikut?" katanya. "Enggak, Teh enggak punya duit," kata kita gitu. Kalau mama kan nanya, "Nih mau kemana?" "Pasar." "B," katanya. Oh. Ya udah, terus berangkat tuh teteh kita, anaknya si perempuan ini yang punya bayi ini. Berangkat nyari ojek. Nah kebenaran kan ojek di sana kan semua rata-rata pada kenal sama orang-orang di situ kan, namanya ojek kampung kita masih. Orang warga situ juga. Nah pas mau dia udah dapat ojek, terus taikin tuh sama dia. Tapi pas dia langsung naik ojek itu, tahu tiba-tiba itu kok motor langsung brek gitu loh. Kayak bukan orang yang duduk gitu loh. Kayak motor itu kayak beban berat yang berapa ton gitu loh. Kayak bukan orang normal yang duduk. Nah karena tukang ojek itu memang udah kenal, udah biasa, tetangga lah. Ngomong nyeletuk, "Neng tumben berat amat, kebanyakan dosa ya," gitu. Diceletukin gitu? Iya. Karena kan sehari-harinya kan memang dia sering naik ojek itu, nggak seperti ini gitu loh. Tapi kok tiba-tiba kok dia naik sekali aja langsung brek gitu, kayak orang bukan bawa orang gitu loh. Bahkan itu buat jalan pun kayak nggak bisa jalan gitu, kayak orang gimana gitu, kayak kayak ngeden gitu. Akhirnya sampai pertengahan pas deket pohon bambu, paling juga belum jauh lah, paling juga baru 100 meter. Karena kan dari kampung itu ke pasar itu jauh, kurang lebih hampir 1 jam. Oh. Iya, dia kan masih turun gunung itu, jalan masih batu-batu. Oh, lumayan agak jauh, pedalaman masih dikit pedalam. Ya. Akhirnya itu baru tengah di dekat pohon bambu, itu si anak perempuan itu minta balik lagi. "Mang, balik deui we, tetulus ke pasarna." "Bang, balik lagi Bang," katanya. "Ya nggak jadi ke pasarnya." Gitu. Akhirnya, "Kok balik lagi nih?" "Iya, nggak jadi. Antar we ke orang balik deui ke imah. Antar lagi we orang ke rumah," gitu. Tapi manggil bapaknya bukan bapak. Itu kan anaknya, tapi manggil bapaknya itu bukan bapak. Misalnya, "Pulangin aja gua ke rumahnya si Ujang," gitu. Nah, manggil bapak itu dengan nama gitu. Nah, tukang ojek itu kan makin bingung. "Nih, ada kan bapak maneh, culangung teuing." Nah, kalau bahasa Indonesianya, "Nih, itu kan bapak kamu. Kok songong amat kamu ngomong begitu," gitu. Diem tuh si ceweknya, si anaknya ini, anak perempuan itu, balik. Habis balik diantar tuh ke tempat resepsi pernikahannya itu, ke orang tuanya itu, datang. Itu tamu undangan lagi rame semua itu, lagi rame. Acara udah mulai? Udah mulai. Itu kan udah ada hari H itu. Dia tuh mau beli kado udah hari H. Acara udah mulai, pas dia pulang datang ke tempat acara pernikahannya itu. Nah, adik kita kebenaran adik gue itu kebenaran jadi pagar ayu ya kan. Pas datang rame-rame langsung dia teriak, "Buka sia bajunya. Sia mah jorek sia teh. Sia jorek teh pantas make baju eta. Aing nu manggelisna." "Buka lu bajunya. Lu enggak pantas pakai baju itu, lu jelek." Gitu. "Gua yang paling cantik di sini." Gitu. Adik kita kan memang nggak kaget karena memang tahu adik kita juga orangnya suka sering kesurupan. Jadi kalau seumpamanya yang begitu-begitu udah tahu logat-logat yang nggak orang apa bukannya gitu loh bahasanya. Akhirnya ya udah adik gua tuh masuk ke kamar lah salin. Nah itu si perempuannya itu balik ke pengantin.
nyamperin pengantin suruh buka juga bajunya. Lu nggak pantas jadi pengantin, gue yang paling cantik di sini gitu. Makanya kan itu tamu undangan rame, itu lagi rame-rame, itu kan ada suaminya, ada bapaknya bingung kan, ini kok anak bikin ulah gitu. Nah bapaknya itu nggak nyangka kalau seumpamanya, kalau adik gue kan udah tahu kalau dia itu kemasukan, tapi orang tuanya nggak tahu kalau dia itu kemasukan, disangkanya anak yang bikin ulah lah gitu loh. Akhirnya dipanggil suaminya, diambil sama bapaknya tuh, sama suaminya dibawa ke rumahnya lah, ke rumahnya dia, dibawa lagi, ditaruh. Pokoknya aing panggelisna di dia. Apa tuh? Pokoknya saya paling cakep di sini, paling cantik di sini. Gitu. Sampai di rumahnya. Pokoknya nggak bisa ada yang gantiin saya paling cakep di sini. Gitu. Udah dibawa ke itunya, balik lagi, ngacak-ngacak lagi, ngomong begitu lagi, akhirnya dibawa lagi kan. Habis teriak-teriak begitu dipegangin kan sama bapaknya udah marah-marah. Lu punya apa sih? Orang punya adik lagi mau acara senang-senang kok bikin ribut aja lu gitu. Menjadi anak apa sih? Tapi anak bapaknya memang belum tahu kalau dia itu lagi kerasukan. Nah pas bapaknya balik lagi dilihat-lihat gitu kan anaknya. Suaminya baru tahu, baru sadar ini bukan orang. Katanya pas lagi dilihat matanya itu merah. Makanya kaget. Nah suaminya itu balik lagi ke bapaknya ngejelasin kalau kalau istrinya itu, kalau anaknya itu lah ibaratnya bukannya bohong-bohongan gitu loh, memang karena rasukan gitu loh. Tapi bapaknya itu nggak percaya karena disangkanya bikin ulah aja gitu loh. Akhirnya habis begitu udahlah, akhirnya dijagain sama suaminya, termasuk kita ngejagain sama nyokap juga kan, nyagain juga di situ. Akhirnya nggak lama kemudian begitu teriak dia, panas, aing ngerek mandi, nah. Panas, saya mau mandi katanya. Mandi dia tuh, diantar sama suaminya ke kamar mandi. Tapi sampai kamar mandi, masuk dalam kamar mandi tuh keluar lagi. Nah keluar lagi itu bawa ember, malah mandinya di tempat tidur. Tempat tidur udah, maaf boleh nggak kalau cerita itunya? Dia itu sampai cuman buka pakai itu doang, pakai celana dalam sama ininya doang. Mandi di atas kasur di spring bed itu. Kaget kan orang-orang. Makanya pas langsung begitu udah langsung orang-orang pada nontonin, pada diusirin kan, disuruh pada keluar dulu kan, namanya udah ibaratnya udah nggak ini, udah nggak layak dilihat kan. Akhirnya tutupin makanya ini. Tetap aja dibuka lagi, dipegangin, bahkan adik saya yang laki itu megangin aja, digigit sininya nih, pundaknya sampai bebekas, mungkin sampai sekarang masih ada. Itu sampai berdarah, itu kayak orang digigitnya bukan digigit cuma beceplak doang, enggak, itu sampai berdarah itu adik saya. Saking dia emosinya nggak mau diganggu. Lama kemudian udah tuh dia langsung pada minggir semua, pada ini semua. Akhirnya ada mungkin ustadz kali datang ke situ. Mungkin nanya-nanya ada apa tuh rame-rame begini kan. Datang tuh si ustadz tuh datang nanya aku naon gini. Ada apa emang di sini rame-rame. Dilihat. Pas dilihat lagi kerasukan, mungkin dibacain dah rapalin apa ya. Malah yang perempuan itu ngomong, saya rek ngaji naon sia kaing, saya rek ngaji naon sia kaing. Saya mau ngaji, lu mau ngaji kayak gimana mau gua gitu. Sebelum lu bisa gua udah duluan bisa gitu. Saya mau bisa ngusir aing. Lu nggak bakal bisa ngusir gua. Aing di dia lain datang sorangan, aing diundang. Gua datang sendiri di sini bukan atas kemauan sendiri, karena gua diundang di sini gitu. Udah habis begitu kan dia merasa ya ustadznya itu kurang ini ya kan, mungkin apa ya, mungkin kurang bisa atau gimana, mungkin terlalu dalam itunya kan, terlalu kuat ya. Akhirnya ngomong dia, nggak bisa Pak, saya nggak kuat, belum sanggup, karena dia datangnya bukan datang sendiri, datang bukan kemauan sendiri, kemauan diundang kata si ustadz itu, ya kan. Udah tuh akhirnya rame kan, rame. Pas lagi ngobrol-ngobrol begitu,
itu si perempuan masih pakai begituan, pakai masih celana dalam itu aja. Lagi ngobrol dilihat-lihatin begitu, tau-taunya dia tembus ke jendela, lompat ke jendela. Itu sampai tembus ke kaca itu. Itu pas kaca itu di atas punggung sama di bawah perut itu udah pada nganga semua itu, tinggal makanya pas kaget kan spontan adik saya sama suaminya itu ngambil, pegangin itu supaya nggak bergerak kan, pegangin itu semua itu pada ngambilin selimut, nginin kacanya supaya biar nggak kena ke punggungnya, dipecahin langsung sekalian. Dia nembus di kaca. Nah, itu dia makanya aneh, padahal lagi ngobrol sama kita, ngeleng sedikit langsung lompat ke jendela, kan bingung. Udah habis begitu langsung bapaknya datang lagi. Karena takut bapaknya malu karena perbuatan anaknya begini kan, akhirnya anaknya itu diikat. Kaki sama tangan dia bawah meja gitu. Di kaki meja gitu kan, di kaki meja kan diikat gitu kan. Tapi pas lagi diikat sadar. Nyeri gitu. Sakit. Jangan kencang-kencang ikatnya gitu. Tapi kan adik saya nggak tega yang laki itu. Akhirnya udah Wak, lepasin aja, kasihan, biarin saya jagain. Tuh aman tuh sampai menjelang mau maghrib, aman. Udah pada kumpul-kumpul semua, udah pada diam semua, pada paling cuma nanya-nanya sih, kenapa sih emang masalahnya apa sih? Nggak tahu, orang katanya mau ke pasar, totonya pulang langsung begitu gitu. Malah ke pasarnya nggak jadi. Udah sampai maghrib tuh, pas habis azan itu si cewek lagi ngobrol sama kita itu anak perempuan lagi ngobrol sama kita pada ngeriuk, kita meleng sedikit, itu perempuan udah nggak ada lagi. Tau-taunya ada di atas motor, ada tukang ojek lewat, itu perempuan itu ada di atas motor, di stang motor lagi ngadepin begitu, cuman pakai celana dalam doang. Itu tukang ojek sampai kaget, wah nyai kunaon. Itu jauh pada. Sampai melotot begitu, matanya merah. Pada panik kan orang di rumah, lah orang lagi pada ngobrol kok di sini, kok totonya di sono gitu. Kok bisa gitu kan? Kalau umpamanya secara umum kan nggak masuk akal. Akhirnya pada kita bawa selimut itu buat nutupin begitu, bawa lagi. Akhirnya diikat lagi. Ya kan? Udah tuh aman, mending tuh. Udah pas pada rame-rame pada ngobrol lah, pada ngobrol itu kenapa lah, nanya-nanya kenapa sih ininya, apa sih sebabnya kenapa gini-gini kan. Ya nggak tahu, orang tahunya begitu doang, pasar taunya pulang begitu. Singkat cerita udah selesai habis sisa. Nah kan semua itu kan semua pada kumpul semua. Nah si perempuan ini kan diikat lagi tuh kan biar nggak ngamuk lagi. Masalahnya namanya orang pernikahan itu udah habis sisa itu biasanya paling rame, lagi rame-ramenya kan. Nah pas lagi pada ribut-ribut begini, nanya-nanya begini, ada tamu tuh. Kalau umpamanya di kampung itu arahnya dari gunung gede tuh, mau ke arah kita gitu ya kan. Ada tamu sama di atas. Tapi si kakak perempuannya ini nggak sadar, ini si tamunya ini kok bisa dari atas itu lewatnya lewat mana gitu loh. Dia nggak sadar, yang penting dia lihat ada tamu langsung spontan dia ngomong begitu. Pas dia lihat gitu ada tamu tuh, awas kasih pinggir gitu. Padahal jaraknya masih 20 meter. Pas dia ngomong ada tamu, pas dia tengok lagi itu orang di depan muka. Itu orang itu di depan muka. Tapi memang mendadak di berhadapan begini, langsung kan kaget dia spontan, astagfirullahaladzim. Nah habis disebut begitu, itu orang disebutin begitu langsung sini ngeliatnya, langsung begini ngeliatnya. Disalamin pun tangannya dingin, udah kayak es gitu kan. Cuman dia merasa ya udah, namanya di kampung kan hawanya hawa gunung kan, tapi beda, ini dinginnya dingin beda gitu loh. Nah habis lagi pas pada turun semua, udah pada turun tuh tamunya, pada mau ke pengantin lah. Dia lagi baru pada mikir, tuh orang kok pada tangannya dingin banget. Dan juga kok tadi kan gue lihat masih jauh. Kok pas gue lagi tengok lagi di depan muka. Itu siapa sih katanya? Orang mana katanya? Dia mikir-mikir lagi. Nah terus dari sono siapa?
yang dari atas itu. Dia nanya kan, emang di atas itu ada pemukiman? Nggak ada di situ mah, teh katanya. Emang apa di sana? Itu mama kebun katanya, kebun warga. Kalaupun ada paling pemakaman umum katanya. Kaget kan? Orang dia lewatnya situ katanya. Nggak mungkin lah, ngapain bohong katanya. Ayo kita lihat. Nah nggak lama dilihat, belum dilihat itu baru mau langkah. Nah di dapur itu teriak lagi, setan! Itu bukan satu orang doang yang lihat, macam kayak poci lah, yang pocong itu pocong aja di samping pohon pisang, itu kan masih banyak pohon pisang itu. Di pohon pisang itu pocong. Nah dekat pohon bambunya itu ada kuntilanak. Nah dekat pohon pinang, tahu nggak pohon pinang? Nah pohon pinang dan samping kanan kirinya ada bambu. Itu genderuwo, segede-gedenya genderuwo. Itu orang bukan satu orang doang yang lihat, satu undangan melihat semua. Semuanya? Semuanya ngelihat semua itu. Bukan satu dua orang, semua. Nah semua itu pada panik. Itu acara pernikahan itu jadi nggak ada yang fokus ke pengantin. Itu fokusnya ke begitu semua pada ketakutan. Karena kan yang dilihat itu bukan manusia biasa, makhluk yang begituan. Gitu. Akhirnya mereka itu baca ayat kursi semua itu semua. Pas lagi pada baca begitu, udah baca semua, akhirnya pas baca begitu, nah si setannya ini sebelum dia pergi, dia itu nempatin di tempat anak yang kesurupan ini. Dia muter-muter di situ tuh. Macam genderuwo ketawanya di situ, ya kan, pocong, punti terbangannya di situ. Nah, si yang kesurupan ini teriak, datang sia kabeh ka dieu. Pan aing nu ngundang. Katanya, datang lu semua ke sini, kan gua yang nyuruh kan. Gitu. Diundang sama yang kesurupan tadi? Ternyata yang kesurupan itu biangnya itu. Nah, pas lagi dulu baca ayat kursi begitu kan. Nah, si ini yang lama-lama hilang nih. Hilang. Nggak tahu hilang kemana kan. Nah, otomatis kan orang-orang para undangan itu udah setelah yang makhluk begitu udah pada kagak ada. Daripada gua ketemu begituan lagi, pada masing-masing pulang itu. Udah pada pulang semua itu dia. Pada pulang. Pas pulang itu nggak lama, mungkin nggak ada setengah jam, itu para undangan balik lagi yang tadinya pulang. Balik lagi? Balik lagi. Kenapa tuh? Ya karena dijegatin sama pocong-pocong itu, sama kuntilanak, sama pocong, sama genderuwo. Makanya pada kabur ke situ, ditanya kenapa lagi? Gua nggak mau pulang katanya, gua dijegat. Ya udah akhirnya kan pada di situ semua itu orang-orang. Nggak ada yang pada pulang nunggu subuh. Nah kalau di perkampungan itu biasanya kalau ada acara-acara pernikahan itu biasanya ada wayang golek, jipong. Itu wayang golek itu sampai nggak kepake. Ya gara-gara serius sama itu, jadi nggak fokus sama itu. Jangan kena itu pengantin pun sampai salin. Nggak ada yang pakai baju pengantin lagi, fokusnya di situ. Karena itu pada ketakutan semua dalam satu kampung itu. Makanya kan, nah itulah pas sudah kejadian begitu tuh akhirnya pada begadang semua sampai subuh. Pokoknya setiap mau pulang ada orang tamu pulang itu pasti ditemuin, nggak mungkin enggak. Pasti dijegat. Itu yang bikin dia balik lagi mereka ke tempat acara lagi. Nah, anak tamu undangan mungkin mereka merasa berani atau gimana, tapi maksa dia mau pulang itu tetap dijegat. Seolah-olah orang-orang yang ada di situ nggak boleh pulang. Sampai dah tuh, jadi sampai pagi tuh kan, sampai jam mungkin. Jadi di sana kan kalau jam-jam 5:30 udah terang lah, udah pada ini kan.
mungkin udah pada mulai berani pada pulang tuh masing-masing. Akhirnya ya udah aman tuh udah. Nah tinggal si kesurupannya ini berlangsung. Masih berlanjut. Masih berlanjut, nggak hilang-hilang. Ke orang pinter, ya kan? Ke orang pinter ada yang nyuruh pakai kayak apa nih ya? Kayak kembang pinang kan dulu kan, kalau ada kembang pinang itu kadang-kadang suka masih ada kembangnya itu, disuruh ngambil pakai kembang pinang apa segala macam, diobatinnya kembang-kembang yang kembang 7 rupa segala macam. Nggak mempan. Mau bisa sih ngusir aing, nggak bakal bisa kamu ngusir saya. Nggak bakal kuat, saya datang bukan sendiri, bukan kemauan sendiri, diundang. Intinya gitu. Akhirnya si orang tua ini ngaku. Si orang tuanya, ibunya lah yang, lagi ngapain sih kamu cuma gara-gara duit aja sampai ke orang pintar. Jadi kan begini akibatnya. Nah si bapaknya ngomong kan, emang saya tahu bakalnya begini. Saya kan cuma minta buat itu doang. Maksudnya dia ngomong begitu cuma buat peringatan gitu loh. Dipikir ya si orang pinternya ini ngasih peringatan aja gitu loh. Ternyata apa yang dia umpat itu, apa yang disumpah itu yang datang. Karena kan dia mintanya gila. Akhirnya tuh si bapak datang ke orang pinter yang dia datengin itu. Minta dibalikin lagi. Nanya, kok begini jadinya pak? Gini. Kok malah pada beribet begini, kok jadi anak saya begini-begini. Terus dia minta ditarik lagi, ya nggak bisa katanya. Saya nggak berani katanya. Itu memang kesenangan mereka. Memang kerjaan mereka begitu katanya. Kan kamu yang minta. Di seandainya pun saya berani juga, itu nggak sembarangan katanya. Harus ada yang kehilangan, ya entah anak kamu sendiri, apa kamu katanya. Salah satu harus jadi. Salah satu harus ada yang hilang. Jadi tumbalnya. Nah, karena kan yang datang itu bukan 1 2, hampir semua makhluk itu datang ke situ. Terakhir pas acara begitu sehari sudah acara, malamnya kakak perempuan yang paling tua itu kebelet pipis ceritanya tuh. Kalau umpamanya di belakang kamar mandi kan, kalau di kampung-kampung gitu masih ada kulah gitu, kayak kolam-kolam air gitu ya kan. Nah dari tanah itu kan, nah itu dia kebelet pipis. Itu malam-malam, namanya kampung itu kan gelap. Dia langsung turun aja mau pipis, lagi pipis dia itu. Nah di samping dia itu disangka tangkal kelapa, tinggi kan. Tapi kok berbulu nih. Pas dilihat orangnya matanya gede, giginya caling, matanya merah gitu. Tuh langsung pingsan di tempat. Itu sampai pagi itu. Karena kan dia pipis itu nggak ada yang tahu, dia sendiri kan. Emang biasa dia kan pipis sendiri kan, nggak pernah ini. Memang asli situ kan, orang lahir situ. Itu sampai pagi, orang-orang baru sadar pas mau ngambil air wudhu subuh. Ini kenapa? Kok bisa tidur di sini kan? Akhirnya dibangunin nih, gotong atau Pak, dibawa ke rumah. Melihat, diketawain sama itu, dipelototin sama genderuwo. Dikiranya tanggal kelapa di samping dia gitu. Tapi kalau lihat kok berbulu, terus ada kayak ada tapak kaki gitu, kayak ada bentuk kaki. Pas lihat ke atas ya gitu. Kalau nggak ada yang ambil air wudhu di situ nggak ada yang tahu. Paling tahunya paling siang atau dia bangun sendiri. Itu sering. Itu dia ngejelasin tuh, apa yang dilihat sama dia? Dia ngejelasin. Ayo lagi kerkiin, nah. Saya lagi kencing nanya. Dikira tanggal kelapa. Tautonya kok ada tapak kaki, dilihat tautonya matanya gede merah, gigi caling. Paling di sana orang ditapak di samping persis, nggak jauh jaraknya. Gimana nggak pingsan? Takutnya kalau mau diinjek gimana? Pingsan dia tempat itu perempuan. Memang saya akui dia berani kalau kemana-mana nggak pernah diantar gitu. Kalau kita kan takut. Di sana man, dulu itu masih jarang lampu.
Ibaratnya masih kayak pakai paling obor, lampu-lampu centir Masih gitu. pedesaan banget. Nah, masih Dan pedesaan banget. tahunnya juga masih 15 Iya. tahun lalu itu ya. Masih pakai centir. Kalau listrik sekarang, baru sekarang ini aja belum terlalu lama pakai listrik. Makanya rumah kita dulu kan bikinnya panggung karena banyak juga masih rumah-rumah panggung. Gitu. Nah, akhirnya singkat cerita tuh. Habis begitu kan otomatis dong nyari-nyari ke orang pinter. Nyari ke orang pinter ke sana ke sini nggak ada yang mampu. Sampai ya ke Jawa Barat kesananya lagi, ya kan sampai ke tempat-tempat Jawa Tengah segala macam nggak bisa juga. Akhirnya ada tuh yang ngasih saran suruh beli kambing hitam. Itu kambing hitam ya hitam bener, nggak boleh ada warna putih lainnya, nggak ada, harus hitam bener. Itu pun dipotongnya harus di dalam rumah. Potong di dalam rumah? Di dalam rumah potong. Itu potong di dalam rumah. Nggak boleh di luar. Syaratnya? Syaratnya. Pas lagi dipotong, itu tiba-tiba nyokap itu ngeliatnya itu bukan rumah, bukan di dalam rumah, tapi di tengah hutan. Itu begitu orang banyak yang ngeliatin, dilihat sama nyokap itu bukan orang. Itu dilihat tangkal pinus semua, pohon pinus semua. Itu bukan orang yang dilihat. Jadi nyokap itu merasa dia di situ sendiri. Yang lainnya itu hutan. Padahal kan di situ orang semua pada nonton, pada ngeliatin. Itu sampai dipendem. Nah, setelah dipendem baru nyokap penglihatannya sadar lagi. Normal lagi. Pas kambing itu dikubur, normal lagi penglihatan. Sampai nyokap ngomong sama kita, "Lu ngeliat gak tadi? Emang tadi kita di mana?" "Ya di rumah lah." "Ah enggak, orang kita buat tadi lihat tadi pohon pinus. Banyak hutan, banyak pinus katanya. Gue lihat orang-orang jadi pinus semua, pohon pinus semua tinggi-tinggi gitu." Lah, macem-macem aja. Kita nggak percaya. Cuman memang penglihatan mama begitu. Ya karena kita jadi percaya karena memang kejadiannya kan memang lagi mencekam begitu kan keadaannya. Bisa jadi pikiran saya. Ya udahlah kata saya, mau ngomong gimana lagi, bapaknya sampai pasrah bapaknya. Sampai diobatin ke sono sini nggak sembuh juga. Sampai menjelang 2 minggu nggak sembuh juga. Itu kan yang perempuan yang punya anak itu kan kasihan ini. Yang punya anak bayi ini, dia masih lagi kesurupan, anak bayinya kan butuh ASI. Ya, baru lahir. Baru lahir seminggu. Ya kan? Nah, untungnya uwa saya itu masih baru ngelahirin anak yang baru umur 2 bulan. Jadi ASI-nya dibarengin. Oh. Kebenaran juga rumahnya jauh, agak nggak terlalu dekat yang gitu, jauh. Itu pas kejadian itu anaknya langsung diambil sama adik saya, dibawa ke uak saya yang baru punya anak 2 bulan itu. Oh. Ya takut kan. Diungsiin dulu. Nah, diungsiin dulu. Itu kan efeknya bahaya, takutnya namanya anak bayi masih merah begitu. Tempat ngumpul-ngumpulnya makhluk halus lagi di situ. Dibawa. Makanya setiap mau dibawa ASI dilihat dulu kan, mamanya udah sadar belum. Ya kan, itu dilihat dulu, kalau mau dibawa pulang dilihat dulu mamanya udah sadar belum. Akhirnya ya sampai mamanya sembuh baru dibawa pulang bayi itu. Tapi nggak sembuh-sembuh. Sampai satu bulan kurang. Suaminya sampai angkat tangan. Suaminya sendiri udah angkat tangan. Karena berobat kemana-mana udah nggak sembuh-sembuh. Ini anak makin brutal. Jadi udah bener-bener kayak orang gila. Jadi dipakein baju dilepas sendiri kemana-mana. Aing panggelisna. Saya yang paling cantik. Jadi itu keluar. Udah keluar. Bukan dalam rumah lagi. Itu kalau umpamanya mau disadarin, mau diituin. Kalau orang tuanya itu, kalau lagi kesel gitu. Itu kadang-kadang pakai air 1 ember itu ke mukanya dibanjurin, saking keselnya karena kan nggak sembuh-sembuh gitu. Dan dia juga merasa berdosa sendiri, kenapa gua harus berbuat begini gitu, kenapa. Dan tapi dia mengakui nama nyokap,
tadi akhirnya nyokap dia itu ngelakuin begitu, dia ngakuin ke nyokap. Dia itu merasa kalau dia curiga sama nyokap gitu loh. Makanya dia pas ngomong kehilangan duit itu dia teriak pengen ngebuat gila sambil teriak itu agak kencang biar nyokap dengar. Nah itu sebenarnya dia curiga sama nyokap karena kan keadaan itu nyokap keadaan lagi pailit. Nah mungkin dengan gelap mata mungkin nyokap gue bisa berbuat begitu. Tapi kan itu kan privasi, masa iya sih nyokap gue masuk kamar orang, kan nggak mungkin. Akhirnya ya udah. Tapi nyokap gue nggak mau, ibaratnya bikin kisruh di situ nggak mau, biarin aja dulu. Tapi nanti kalau seumpamanya keadaan udah tenang ya kan. Sampai suaminya nyerahin, udah Pak, saya angkat tangan, saya nyerah. Kita udah kemana-mana, tapi Nyai belum sembuh-sembuh juga. Tanah yang udah saya punya, sawah udah yang saya punya habis. Harta benda habis tuh? Habis. Saya tinggal rumah yang kita tinggalin doang. Gitu. Saking keselnya, ya akhirnya bapaknya udah pasrah juga. Itu bapaknya pasrah juga. Pasrahnya gini, sampai ngomong begini sama anaknya. Kalau lu mau sembuh, sembuh sekarang. Kalau mau mati, mati sekalian. Ya karena udah kesana sini nggak ada yang sembuh, nggak sembuh-sembuh. Udah capek banget. Udah capek. Masalahnya bukan sehari 2 hari, hampir sebulan. Udah kesana kesini, kesana kesini. Kan bukan butuh duit sedikit, itu kan butuh duit banyak. Ya. Orang-orang begitu. Bikin apa ibarat ke orang-orang pintar begitu. Nggak mungkin 100-200, taruh 100-200 ongkos segala macam di zaman itu. Ya udah akhirnya udah pasrah gitu. Mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa. Akhirnya sampailah tuh sebulan. Kebenaran si anak perempuan pengantin ini kan kerja. Yang pengantin si nomor 5-nya. Dia kan lagi proses pernikahannya itu kan dia cuti 1 bulan. Nah pas 1 bulan itu kan dalam waktunya masuk lagi kerja dia. Gitu. Sambil dia masuk kerja, sambil nanya-nanya tuh sama temen-temennya. Nanya-nanya yang tahu bisa ngobatin orang. Sampai 1 minggu lamanya. Kakak gue begini kok nggak sembuh-sembuh katanya, udah berobat ke sono sini nggak sembuh-sembuh juga. Gimana ya katanya? Sampai sehari, 2 hari, sampai seminggu. Akhirnya ada tuh satu temennya satu pabrik nyaranin, emang kenapa nih kakaknya? Gitu. Iya kesurupan, sampai sebulan ini nggak sembuh-sembuh. Udah kayak orang gila. Malu, nggak era orang di dunia. Udah malu saya di kampung. Udah cuma pakai itu doang atau telanjang doang gitu. Setiap pakaian baju nggak pernah betah dilepas. Itu setiap mandi aja di atas kasur, di atas spring bed setiap mandi itu. Itu setiap mandi pokoknya nggak pernah mau di kamar mandi, maunya tempat tidur di atas kasur. Maunya diguyur pakai air seember. Tapi dia renang tuh di atas kasur, di atas spring bed. Kayak dia itu kayak lagi mandi di sungai gitu. Itu tiap hari aja kerjanya begitu. Sampai pasrah begitu. Akhirnya alhamdulillahnya ketemu jalan pas adanya masuk kerja itu. Masuk kerja, nanya, seminggu itu udah kurang lebih seminggu lah. Ada teman satu pabriknya, emang kenapa kakak kamu? Dia kesurupan, tapi nggak sembuh-sembuh. Ditanya langsung, ngapain kamu jauh-jauh nyari orang ke sono sini katanya. Itu kan dekat kampung sebelah ada. Siapa? Itu Ki AA katanya. Kita samarin lah namanya Ki AA. Itu Ki AA. Ki AA yang mana? Itu yang dekat rumah, nggak jauh. Itu yang muadzin masjid. Yang tukang ajan masjid itu. Emang bisa dia? Kemarin teman saya katanya, itu diputusin pacarnya hampir gila. 2 kali diobatin, alhamdulillah diijabah. Cobain. Akhirnya udahlah nunggu tuh sampai
dia bener-bener apa, pulang kerja lah, udah pulang kerja, habis pulang kerja dia pulang, nah ngomong sama orang tuanya, Pak, tadi orang masuk kerja, orang ngomong ke Baturan, tadi Baturan ngomong, tadi saya masuk kerja, kata bahasa Indonesia ini, saya masuk kerja tadi teman saya ngomong, saya kan nanya, terus teman saya bilang ada di kampung kita, tetangga kampung lah, namanya Ki Aa, dia yang suka muadzin di masjid gitu kan. Mana itu? Nah ternyata bapaknya itu kenal dan ternyata juga itu masih saudara. Itu masih saudara. Sampai dia bilang ngapain jauh-jauh kalau mungkin ada dia bisa katanya. Akhirnya dia datengin tuh, dia minta dilihat dulu kan, pertama dilihat. Pulang lagi nggak diobatin hari itu, 2-3 kali dilihat, pulang lagi, baru diajak kalau nggak salah hari Jumat mulai dia ngobatinnya itu, diobatin hari Jumat, dia 2 kali penyembuhan, pokoknya obatnya juga nggak neko-neko, obatnya ibaratnya kayak nggak pakai bunga segala macam ya, cuma dapat rapalan doa aja lah. Tapi mungkin karena memang udah diijabah ya kan, 2 kali pengobatan, alhamdulillah mulai berubah, mulai anak itu aing ku naon ya kos kieu nya, saya kenapa kok begini gitu kan, kos budak gelo kan kayak orang gila. Ya karena kan memang bapaknya pengen dibuat begitu. Akhirnya dia malu kan, pakai baju, mandi, bersih-bersih. Akhirnya mulai berangsur tuh sembuh. Tapi cuman sembuh secara makhluk gaibnya aja, secara psikisnya ibaratnya fisiknya dia udah nggak masih ibaratnya belum sehat. Karena kan memang dia selama 1 bulan tuh nggak makan. Dia selama 1 bulan tuh nggak makan, cuman makannya kembang. Apa aja itu yang berbentuk kembang dimakan sama dia. Nggak makan itu. Kurus badannya itu. Kurus. Tadinya gemuk nih. Namanya orang masih nyusuin kan, ibu orang baru lahirin terus nyusuin kan gemuk, biasanya kan gemuk. Itu sampai kurus. Karena kelamaan nggak makan. Akhirnya dirawat ke rumah sakit. Itu dirawat rumah sakit aja. 2 minggu baru sembuh, baru mulai normal. Mulai itu berangsur-angsur sembuh ya kan. Pulang baru anaknya yang masih kecilnya itu, yang bayinya itu dibawa pulang. Setelah 1 bulan tuh ya? Setelah 1 bulan. Terus mulai 1 bulan udah, seminggu kemudian normal dia. Tapi dia setiap melihat orang merias, dia setelah sembuh itu ya, 1 minggunya kemudian, dia setiap orang habis ngerias apa ya, ada adiknya atau gimana dandan atau gimana kan mau berangkat, dia yang dandanin, tapi hasilnya bagus. Padahal awalnya itu dia nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan buat dandan buat orang lain. Itu buat dandan sendiri aja dia itu cuma sekedar gitu, pakai bedak biasa udah gitu. Ini buat ngandanin orang biasa, ibaratnya mau pergi ke pasar aja bener-bener cantik gitu loh. Yang orangnya biasa gitu, jadi kok kelihatannya beda gitu, kayak ada karismanya gitu loh dipegang sama dia. Lambat laun setiap ada orang merias, ada pengantenan, dia nggak mau, dari awalnya itu nggak mau dibayar kalau mau nyari pengantenan gitu ya kan. Dia suka kadang-kadang suka dipanggil, minta dibantuin. Ngerias, mulai pinter, mulai dikenal, sampai sekarang jadi pengantin rias. Sampai sekarang setelah itu sembuh, dia jadi punya kemampuan bisa dandanin orang. Bisa jadi ngerias orang pengantin. Dan beneran cakep. Bener cantik. Sekarang masih ada, masih buka. Sampai sekarang buka. Berarti selama 1 bulan dia
kerasukan ini nih, dia nggak tahu apa yang terjadi tuh. Nggak tahu. Dia bener nggak tahu. Sampai sadarnya dia pun bertanya-tanya, saya kenapa? Dia kenapa? Kenapa dia kok bisa begini? Kenapa emang kenaon aing Pak? Emang kenaon saya Pak? Emang kenapa saya? Kok saya begini? Kok saya pakai baju begini doang? Kan malu Pak di jalan. Bapaknya dia anak ngomong begitu nangis meluk. Karena merasa berdosa. Ya. Karena kan perbuatan bapaknya. Yang tadinya untuk orang luar yang dituduh ya. Mencurigai lah mungkin. Ya, mencurigai yang dicurigain pun saudara sendiri yang itu orang tua lo ya Bang Akbar ya. Malah ternyata tersangkanya itu si anaknya ini. Sampai nangis-nangis itu orang tuanya, sampai minta maaf. Dan nggak bisa diapa-apain karena emang permintaan dia ya. Emang nggak bisa diapa-apain permintaan dia. Ya alhamdulillahnya ya itu ada saudara yang muajin itu yang bisa. Karena memang sebelum dia ngobatin itu pernah juga, memang dia biasa beratnya ada pasien-pasien begitu memang udah biasa. Tapi dia setiap mau ngobatin nggak langsung diobatin, dilihat dulu. Karena kan dia ngeliat ibarat orang gitu ngeliat kadarnya, ibaratnya kesurupannya seperti apa, dari perbuatannya apa, kan ditanya dulu apa awal mulanya. Dicari tahu dulu sama dia. Dicari tahu dulu, nggak langsung diobatin gitu. Sampai benar-benar tahu oh masalahnya ini, ya udah gue ngobatinnya begini, gitu ya. Kadang-kadang orang kalau ngobatin ini sakit begini, ya udah besok ntar gue obatin. Kalau dia enggak, dilihat dulu dari gejalanya, terus penyebabnya. Kalau bahasa sekarang di riset dulu kali ya. Di riset dulu. Cari tahu semuanya. Cari tahu dulu. Gitu. Dan semua warga melihat itu ya. Itu semua warga. Semua warga melihat makhluk-makhluk yang datang. Setiap warga ngeliat. Isi pesta pernikahannya ini isi setan semua. Nah itu dia. Itu yang datang itu kalau kurang lebih itu yang datang dari yang habis Isya itu yang datang itu dari pas atas itu sama dari arah Gunung Gede itu kurang lebih 20 orang. Dan semuanya ngelihat tuh. Itu ngelihat semua. Ayat kursi bareng-bareng di situ. Itu semua pokoknya baca ayat kursi itu, sampai tukang goleknya segala itu baca ayat kursi. Itu tragedi bener itu nggak bohong. Mungkin kalau semuanya kurang percaya juga nanti kita tanya lagi sama yang langsung yang ngalamin. Soalnya warga desa sana semuanya memang ngalamin. Melihat itu dan ngalamin itu. Iya. Dari awalnya itu dari sosok orang ini yang datang dari arah kuburan yang nggak ada pemukimannya itu. Iya. Yang tiba-tiba nongol itu. Nah, ternyata itu orang itu dia juga merhatiin kok orang itu kalau melangkah orang biasa kan biasa kalau normal kan melangkah kelihatan melangkah. Ini enggak kayak orang ngambang gitu. Kayak orang ngambang gitu loh. Dan tiba-tiba depan muka. Tiba-tiba di depan muka. Itu pun pas dia noleh ke orang, ada orang ada tamu gitu mau datang. Pas dia noleh lagi, kaget kan dia. Lah, gitu kan. Astagfirullahaladzim, langsung begitu kaget dia. Yang di istighfarin sinis langsung niatnya. Ya kalau orang biasa kan di istighfarin begitu nggak mungkin dong sampai sinis begitu. Itu sinis, tangannya pun dingin, salaman juga nggak jawab salam, nggak apa. Berarti ini jadinya pesta acara anaknya yang lain berantakan. Ya, itu dia. Anaknya satu kerasukan selama sebulan ini yang orang melihatnya juga jadi kayak orang gila. Orang gangguan jiwa ya, Bang. Ya gara-gara perbuatan itu. Makanya kita jangan sembarangan. Sampai sadarnya dia itu dengan kondisi masih nggak berpakaian ya? Masih nggak berpakaian karena dia setiap dipakai pakaian itu dia nggak pernah mau. Pokoknya kalau dia pakaiin baju dia itu merasa jelek, tapi kalau umpamanya dipakein cuma pakai begitu aja, dia bilang selalu paling cantik, gitu. Itulah namanya iblisnya begitu pekerjaannya. Ya berarti daerahnya kaki gunung gede ya bisa dibilang di kaki gunung ya. Pokoknya saya dari akses kalau dari kampung saya mau masuk Gunung Gede itu nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Paling kemana nih? Ke pintu pendakian? Bukan pintu pendakian. Pokoknya kalau kita mau arah ke jalur. Arah ke jalur nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Saya sering dulu ke sana. Kalau umpamanya macam-macam kayak camping begitu, kayak macam di Megamendung apa segala macam. Dulu lagi masih bujang. Berarti kalau udah kayak gitu ya
daerahnya emang udah di atas juga ya, Udah udah di agak atas. agak mendalam lah ya. Itu jam kalau umpamanya di sana itu di kampung saya itu kalau jam 10 aja masih di depan rumah itu masih kabut. Oh. Jam 10 pagi dulu ya. Heeh. Itu masih tahun, kabut. tahun segitu biasanya kalau di daerah-daerah jam 7 malam udah sepi kalau nggak ada acara ya. Udah nggak ada sepinya Udah. minta ampun, udah benar-benar gelap, Matahari tenggelam, daerah udah sepi ya. sepi. Udah nggak ada yang berani lewat. Karena kan dulu di sana juga terkenalnya masih angker tempat saya. Tempatnya saya itu kampung saya itu pokoknya pas kampung saya itu paling angker. Selalu aja ada penampakan. Iya. Berarti hal-hal mistisnya itu emang kuat juga di sana ya. Kuat. Bahkan dulu pernah saya ngelihat itu di atas rumah, kan di atas rumah dulu zaman dulu itu masih suka ada tuh pakai genteng yang kata genteng dari kaca itu. Itu sepintas saya ngelihat bola api itu. Itu bukan sendiri saya ngelihat. Sama kakak saya itu, sama saudara di kampung saya. Kang, lihat gak? Iya, bola api itu. Itu besoknya ada orang kena santet. Di sini meletus itu perut. Aduh. Itu malamnya datang, besoknya meletus perut. Nggak jauh dari rumah. Bener-bener kuat ya hal-hal Itu masih kuat di sana. mistis perdukunan itu masih Wih, ada masih ya, kuat tahun itu tempat ya. saya. Sampai sekarang nggak? Masih sekarang. Sampai sekarang masih. Kacau banget nih. Tempat saya masih angker banget. Ngeri. Ini kejadian ngeri banget nih, bisa se ekstrim separah itu kejadiannya. Nah, buat teman-teman yang mau berkomentar atau mau nanya, lo bisa langsung tulis di kolom komentar dengan apa pengalaman yang tadi Bang Akbar udah ceritain ke kita semua nih. Bang Akbar, terima kasih banyak udah mau bercerita pengalamannya ya di Narasi Misteri ya. Bang Akbar ada Instagram atau apa nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalian bisa komen di bawah gimana tadi pengalaman dari Bang Akbar. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita pengalaman, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Dan buat kalian, support terus Narasi Misteri dengan subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya biar kita bisa meneruskan dan mencari narasumber-narasumber yang punya pengalaman di luar nalar. Bang Akbar, sekali lagi terima kasih banyak ya udah bercerita. Bang Akbar pamit, gua Randi Mulya pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,